namanya kita adalah pemimpin perjalanan. Kan gue juga gak mau ya dosa-dosa kecil mereka kena ke gue juga gitu. Kita kan sebagai tour leader kan harus tanda kutip fake ya. Fake dalam arti kata gini. Di saat lo sedih, lo gak boleh sedih depan peserta. Gue ada satu kondisi waktu itu, gue berangkat Turki umroh. Ini cerita aja nih. Sampai Turki, bokap gue sakit. Yang dimana sampai masuk rumah sakit. Nah gue laki satu-satunya dong. Gue nangis pada saat itu. Karena gue gak bisa balik. Gue gak bisa ngebantuin orang rumah. Ya gue gak boleh sedih tuh di depan peserta. Terus nangis. Cuci muka. Ayo Bapak Ibu, kita udah selesai makan, kita pulang. We Talks. Oke, spesial We Talks kali ini, kalau kemarin kita sudah ngobrol sama salah satu tour leader senior, nah yang ini juga nggak kalah senior sebenarnya ya. Co-host kita juga di bulan Ramadan kemarin, pengusaha kopi, aktif dalam dakwah, Masya Allah lah. Satu lagi adalah TL favorit ibu-ibu. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Habis dari mana nih? Habis umroh ya? Enggak dong. Iya. Umroh ya benar. Oh iya, sampai lupa gue. Alhamdulillah ya Pak ya. Umroh, benar. Capek? Ya seperti biasa perjalanan ya, namanya juga kita safar, perjalanan jauh, beberapa jam perjalanan, bolak-balik, ngurusin peserta. Alhamdulillah lihal. Gue harus tanya sama lo. Kalau kemarin kan udah versinya mentor kita ya Mas Fajar ya. Kalau Mas tuh orang-orang suka bilang, Mas Angga enak ya kerjaannya jalan-jalan terus gitu. Alhamdulillah semua orang masih berkata seperti itu ya. Iya. Ya kan, yang dimana orang melihatnya adalah enak ya kerja sambil jalan-jalan, tapi kan enak Mas kerja sambil liburan. Enak alhamdulillah. Harus selalu mensyukuri kan atas keadaan apa yang telah diberi kepada Allah pada kita. Masya Allah. Kayaknya udah jadi kesimpulan gitu Pak. Jadi udah selesai ya. Udah kita sudah sampai jumpa nanti. Lo pernah hobi kalau dulu ya anak mobil juga kan apa lo suka memandang cita-cita gue pertama kali keluar negeri harus kesini itu ke negara mana? Jadi sebenarnya kalau gue dulu tuh gue adalah tipikal orang yang pada zaman dulu gue pokoknya nggak mau keliling dunia dulu, gue mau keliling Indonesia dulu. Asik. Itu mimpinya yang awal. Gue juga dulu begitu. Iya. Karena buat apa gue buang-buang uang ke luar negeri? Kalau misalkan gue bisa memberikan pemasukan negara lebih dini gitu ya kan, Sabang sampai Merauke bagus-bagus dan sebagainya. Ya tapi qadarullah itu terjadi, ya kan? Ya alhamdulillah. Negara pertama sebenarnya waktu itu adalah Singapura. Malah Singapura, ya simpel lah ya. Singapura deket, terus belanja dan sebagainya. Kemudian terus dapat rezeki keduanya adalah ke New Zealand. Jauh ya Pak ya? Iya. Padahal kalau kita ngobrol nih sama yang udah New Zealand itu biasanya adalah negara terakhir ketika setelah semua orang udah keliling dunia ya. Setelah semuanya udah keliling dunia, baru mereka mau ke New Zealand tuh, karena memang di sana kan alamnya bagus. Alam bagus. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya. Bukan itu aja ya. Cuma memang tidak ada yang divisit, tidak seperti kota-kota besar. Destinasi favoritnya ya negaranya itu gitu. Benar, negara. Destinasinya tuh ya negara itu sebenarnya. Alamnya. Satu ini alamnya. Dan kenapa New Zealand pada saat waktu itu adalah itu gue dapat gratisan. Pak. Gratisan. Jadi gini ceritanya adalah gue punya grup lari dulu tuh kan sebelum nikah tuh gue suka lari, suka olahraga gitu ya. Kemudian setelah waktu kita ada satu event namanya Bromo Marathon, ada satu gelaran salah satu brand susu lah ya, yang diproduksi dari New Zealand itu, dia bikin gelaran tuh untuk kenapa gue harus berangkatin grup kalian ke New Zealand gitu. Terus ada satu teman gue yang dimana satu grup dia jago copywriting memang. Oke, ini quiz berarti ya? Iya, quiz. Running di Twitter, Instagram, Facebook. Runningnya di macam-macam, ada di Instagram sama di Facebook ya waktu itu. Oke, lanjut. Ya, terus dia nulis lah kenapa sih? Ya udah akhirnya kita nulis, kita beli produknya, dia nulis ceritanya lah, story-nya seperti apa. Ya waktu itu diangkat adalah di saat lo diangkatin kita ke New Zealand, kita akan lari di New Zealand. Gitu. Hidup lebih sehat bersama si brand tersebut, istilahnya kayak gitu. Alhamdulillah kepilih 2 grup dari beratus-ratus grup, kepilih salah satunya. Dan itu adalah hadiah pernikahan gue sepertinya. Karena setelah dari New Zealand gue senikah gitu. Alhamdulillah. Jadi udah berangkat New Zealand kurang lebih berapa hari? 12 hari. 12 hari Pak. Dari yang happy banget kan, makannya steak terus, lamb chop sampai akhirnya gila makannya ini mulu. Masya Allah. Kan di negaranya cuma itu ada itu doang.
Ya kan, karena kan memang di New Zealand tuh kalau boleh cerita sedikit di kota Christchurch gitu kita. Dan ini di Christchurch, di mana dia negara itu adalah populasinya lebih banyak domba dan sapi daripada manusia. Dan gue akhirnya melihat wallpaper Windows di situ. Jadi persis domba, ada gunung hijau dan sebagainya. Jadi emang Masya Allah ya, di situ tuh salah satu negara yang menurut gue indah ya, alamnya, terus udaranya semua. Yang menurut mereka adalah kota yang gue samperin tuh Christchurch itu ya, kota terpolusi di New Zealand. Tapi kagak ada rasanya tuh. Kalinya aja bersih gitu. Secara alamnya tuh Masya Allah. Iya kan. Cukup. Alamnya luar biasa kan ya. Luar biasa Masya Allah. Udah dari situ baru pengen kayak berpikir bahwa enak juga ya kali ya kalau misalkan ada rezeki gitu. Keliling-keliling negara-negara lain untuk melihat keindahan yang Allah berikan di negara tersebut. Oh, tahun berlalu sambutlah. Bertemulah brother. Sama ya kan? Pemain warnet dulu. Iya lagi. Beliau itu teman main CS saya. Berarti emang udah temenan dari dulu, dari kenal SMA berarti? SMA, beda SMA tapi satu tongkrongan. Satu jalan pulang rumah lah. Satu jalan pulang rumah. Sama Pak Mudir itu. Udah. Singkat cerita gimana? Akhirnya bisa ketemu lagi. Singkat cerita, waktu itu ketemu Rifat. Jadi ketemu di Al-Azhar ya. Oke. Ketemu di Al-Azhar. Jadi habis lulus SMA nggak pernah kontek-kontekan bersama Rifat. Ketemu lagi di Al-Azhar. Cuman lah, lu udah ngaji. Iya nih lagi belajar. Sama-sama gitu tuh kondisinya. Udah habis itu kita saling tukar informasi bahwa ya gua sekarang ngejalanin coffee shop, dia ngejalanin travel. Simple as that aja sih sebenarnya. Terus udah kita bermuamalah bareng pada saat waktu pandemi. Ya gue butuh mencari tambahan kan ya untuk menghidupi keluargaku sendiri gitu. Yang penting karyawan semua aman. Ya gue butuh mencari tambahan untuk menghidupi keluarga gue. Salah satunya adalah gue membantu menjual barang-barang yang Rifat bawa. Kurma, madu dan sebagainya. Selama perjalanannya, COVID udah beres. Kondisi gue belum beres. Oke. Kondisinya gitu ya. Travel udah mulai bangkit. Nah gue juga akhirnya, lo kan udah gak jualan lagi si madu dan kurmanya. Gue jualin paket lo dong. Oke. Oh iya boleh. Jualin. Belum ada yang closing tuh. Namanya jualan ya. Iya. Kita kan kadang closing kadang enggak. Udah habis itu tiba-tiba kita ketemu lagi. Emang gue sama dia tuh ketemu kayak selalu random kali ya. Dari zaman dari dulu juga gitu tuh. Ketemu beda sekolah. Main Counter Strike. Dia temen gue. Lu satu rumah sini. Gue ikut nebeng dong gitu. Ya bareng nih. Jadi emang selalu begitu tuh. Mungkin Allah takdirkan seperti itu ya. Pada saat itu juga gitu. Pada saat dia lagi di Sagaleh. Gue juga lagi yang ngotak-atik. Bar lah lagi ngeliat. Terus dia nyelotok. Iya dah. Lo kayak bisa jadi TL. Random aja gitu. Iya. TL. Tour leader. Gitu. Iya. Gue suruh ngejelasin. Gak bisa. Gue bilang gitu. Ngejelasin apa-apa gitu. Apalagi gue kan paling gak suka sejarah. Iya. Lupaan gitu kan. Jadi kadang kayaknya tuh kayak gak bisa deh gitu. Enggak. Lo bukan yang ngejelasin itu. Lo bawa aja peserta gue sampai ketemu handling sana gitu. Oke. Oh gitu. Ya udah kalau itu insya Allah bisa karena emang background gue kan memang handle klien ya dari zaman dulu ya. Public relation, marketing communication. Jadi paling enggak modal PD aja sih oke lah ya. Ya udah coba bismillah. Kemana emang? Langsung umroh. Masya Allah. Di mana gue ini ceritanya agak bener-bener Masya Allah ya Allah kasih rezeki banget gitu. Melalui WHI gitu. Yang dimana gue pengen banget kemarin untuk umroh. Karena maksudnya udah umur segini, gue pengen banget umroh, ya doa aja modal. Kalau kata Asatis kan modal doa, lu doa aja udah. Biarpun gak kepikiran nih, ya duitnya dari mana gitu. Ya kucuk-kucuk ketemu si Rifat, ketemu Rifat lagi, dia nyeletuk langsung kucuk sini. Oh yaudah. Dan gue masih gak yakin tuh gitu. Bisa apa enggak. Yaudah ntar lu, gue kabarin. Hilang tuh berapa bulan. Terus tiba-tiba dia nyatu lagi, paspor lo hidup gak? Mati. Ya hidupin sekarang. Oh ya udah gue hidupin.
masih nggak percaya tuh. Udah lu berangkat tanggal segini, hah berangkat beneran? Ya udah masih nggak percaya pokoknya sampai detik di mana gua online untuk briefing baru oh iya nih gua berangkat nih. Ya udah. Alhamdulillah. Dari situ tuh, mulai yang gua lebih intens masuk bersama WHI. Udah sejalannya waktu dari umroh terus nyelotok lagi lah dia. Lu bawa sini. Lo mau nggak leisure? Hah, leisure? Apaan tuh leisure? Jalan-jalan. Iya, jadi biar lu nggak umroh doang, jalan-jalan. Ya udah, akhirnya Bismillah coba. Lu dari situ tuh baru tuh dikelilingin sampai ya kemarin alhamdulillah dapet umroh lagi. Alhamdulillah ya. Jadi memang doa tuh kadang-kadang dijawabnya kita nggak tahu ya arahnya dari mana ya. Gua nggak pernah kepikiran dari dulu gua jadi tour leader tuh nggak ada satupun. Memang sih gue dulu tuh waktu gue setelah lulus dari dunia gue yang dulu radio gitu ya, dan gue mulai bisnis, travel emang salah satu bisnis pengen gue coba. Oke. Tapi menjadi ownernya. Oke. Gitu lah ngerti ya. Karena dulu waktu itu ada teman gue yang dia ngurusin travel teman gue, tapi kodor lo nggak jelas. Gue sempat ngomong, ayo kita bikin yuk, lo kan udah ngerti semua bagian dan sebagainya gitu. Memang nggak kesampaian dan udah nggak kepikiran lagi tuh. Pas ngeliat ini, Rifat jalanin, kayaknya ribet juga ya. Jadi gue juga tidak tertarik lagi. Malah jadinya terlider. Itu salah satu pekerjaan yang gue nggak pernah pikirin dari zaman dahulu. Oke. Asli, nggak pernah gue pikir. Udah lama berarti ya Pak ya. Jadi, ya biasanya memang ada hal-hal yang nggak kita sangka kejadian aja gitu loh. Iya. Belakangan. Dan kayak, alhamdulillahnya memang mungkin keseharian yang gue jalanin gitu ya dari zaman dulu pekerjaannya gitu ya. Alhamdulillah nyambung gitu. Cuman tinggal perbanyak knowledge-nya aja sekarang gitu ya. Tapi seperti teknis-teknis istilah berkomunikasinya, supel dengan orang. Kita kan sebagai tour leader kan harus tanda kutip quote unquote fake ya. Fake dalam arti kata gini. Di saat lo sedih, ya lo gak boleh sedih depan peserta. Gue ada satu kondisi waktu itu, gue berangkat Turki umroh. Ini cerita aja nih. Turki umroh. Sampai Turki, bokap gue sakit. Sakit. Bener-bener bokap gue sakit. Yang dimana sampai masuk rumah sakit. Dan gue laki satu-satunya dong. Gue nangis pada saat itu. Karena gue gak bisa balik. Gue gak bisa ngebantuin orang rumah gitu. Ya gue gak boleh sedih tuh di depan peserta. Iya. Terus nangis. Cuci muka. Ayo Bapak Ibu, kita udah selesai makan. Kita pulang. Wah itu gue benar-benar tuh. Bisa dibilang emosionalnya tuh. Hati gak karuan pokoknya. Wah gak karuan itu Pak. Berantakan Pak. Berantakan. Tapi mau gimana lagi, ini kan part of our job ya. Yeah. Dan itu pun yang waktu itu gue lakuin waktu gue jadi reporter. Itu pun juga seperti itu. Di saat lo tau lah dunia broadcasting kan ya. Lo gak boleh memberikan suara yang sedih, tone yang sedih. Jadi di saat lo bete, lagi putus kayak, lagi punya masalah gede apa kayak, yang once lo on air, lo gak boleh sedih kan. Itu pun yang dilakukan pada saat kita menjadi tour leader. Iya. Sebenarnya itu bukan fake sih ya, kalau gue bilang itu professional things ya. Karena memang ketika kita di depan mic, ketika kita tampil di depan publik, ya kita punya publik gitu. Iya, itu dia. Lo bukan sedang jadi apa yang lo mau. Benar. Gitu. Tapi lo sudah harus memenuhi keinginan yang ada di depan lo gitu. Di mana sekarang ya peserta gitu. Benar. Itu yang kadang memang harus kasih tahu bahwa enak ya kerja lo, alhamdulillah. Enak. Ya gitu lah. So sekarang kalau boleh dibilang, kalau lo mau rekomendasikan satu liburan ya, Dek ya, itu negara mana? Setelah umroh pastinya ya. Kalau udah Saudi udah pasti. Kalau misalkan kita gue keluar negeri kemana nih? Ya, umroh lah gitu. Oke, setelah umroh deh. Ya, healing yang paling utama, yang paling enak pasti umroh kan ya, itu satu. Setelah umroh, kalau lihat dari tracknya gua ya, kalau ada rezeki lebih sih enak ke New Zealand. Zen tuh. Zen-zennya gitu ya. Karena Birmingham juga bagus. UK berarti ya? UK juga bagus. Kalau mau yang simple, nggak tahu nih, ini beda-beda nih orang nih.
Gue tim Korea kalau gue. tim Korea. Kalau yang lebih deket Asia gitu ya, iya. kan ada Cina, Korea, apalagi Thailand. Kalau Thailand sih sama kayak Indonesia ya, Hampir jadi sama kayak 11-12 sebenarnya ya. Gue sih kurang ini deh kurang enak lah kalau menurut gue. Atau ada apa sih, ada Singapura, Malaysia gitu ya. Korea sih enak sih. Gue sih suka. Gue sih suka. Sebenarnya sangat jarang jawabannya, dan saya bisa anak-anak Jepang. Gitu. Dan gue juga bilang kalau ini Jepang gitu. Cuma kan gue tipikal orang tuh yang nggak suka terlalu banyak keramaian dan hektik, fast pace gitu. Gue tuh nggak suka. Di Korea tuh tenang gitu kan, orangnya juga nggak peduli sama sekitar gitu kan. Iya, cuek aja gitu. Terus aja, lu mau ngapain? Nggak, kalau kayak di Tokyo gitu kan, kayak tuh pace-nya cepet, orang gue cek jalannya, wah pusing gitu kalau gue. Kalau Korea tuh kayak di Seoul tuh enak aja gitu, santai. Makanannya gue lebih suka Korea. Oh really? Really ya. Karena gue suka kimchi tuh, gue suka banget. Gue kalau di Indonesia gak suka kimchi ya, pas tuh kayak wah enak banget. Iya sih. Beda banget gitu. Beda olahan apa kayak gimana ya? Kayaknya beda olahan ya. Nah freshnya kan dia selalu bikin fresh. Gue sih lebih suka Korea. Kalau mau yang cuman trip 3-4 hari gitu, Korea sih enak. Iya, karena barang-barangnya juga sebenarnya ya mungkin nggak terlalu banyak yang kayak di Jepang ya. Tapi kalau lo nggak pengen terlalu banyak belanja sih, Korea sih fun lah ya. Iya, fun. Ya. Fun to go lah istilahnya. Fun to go. Gitu. Baru lo nih yang ini. Kalau misalkan dekat, Korea berarti ya pilihan lo ya. Ya, yang dekat sih Korea sih oke. Kalau Cina lo butuh kekuatan lah ya, karena tracknya agak jauh-jauh ya. Oh gitu ya. Terus apa lagi ya? Tapi indah sih. Kalau Cina tuh gue amaze-nya tuh mereka berkembang sangat pesat. Jadi maksudnya kalau paradigma kita kan Cina tuh jorok, kotor dan sebagainya. Enggak sih. Orangnya mungkin iya jorok, tapi secara environment-nya oke, bersih banget. Sampah bisa dibilang tersusun rapi gitu, nggak berantakan. Oke. Jadi menurut gue pun agak kaget tuh Cina segitu majunya gitu, segitu berkembangnya gitu. Berarti image yang miris soal kotor, jorok itu kemarin ya, jorok lebih ke personalnya, personal orangnya. Nah, oke. Apalagi di toiletnya ya nggak seperti yang kayak gitulah ya. Iya. Ya kita pun kan mungkin ada ya beberapa spot yang apalagi yang nggak ada penjaganya ya, bau ini dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Berarti yang lainnya bersih. Sama ya pemandangan juga bagus lah. Bagus. Tapi nggak tahu kalau yang ke kota besarnya ya kayak Beijing pasti itu ya seperti kayak Jakarta kali ya. Beijing. Sekarang kita ngomongin dua hal ya, umroh dan juga bawa leisure. Bawa umroh dan juga bawa leisure. Ada pengalaman yang nggak paling lo lupakan nggak? Umroh dulu deh. Umroh ini maksudnya bukan hal-hal yang kita bawakan untuk menakut-nakuti calon jamaah atau enggak. Lu malah sebenarnya gini, ketakutan orang itu umroh ada, lu akan dihukum dibalas di sana. Enggak, jangan mikir kayak gitu. Karena memang kalau kita ngelihat dari dalil aja ya, safar adalah ujian cobaan. Itu gak hanya ke umroh, ke semua safar akan seperti itu. Kita harus banyak sabar ya kan, banyak minta tolong pada Allah. Tapi maksudnya adalah di saat lu menjalankan umroh ya lu harus bener-bener lu tujuannya apa. Kalau lu tujuannya hanya takut ya itu bisa jadi kejadian. Karena kan apa yang ada di pikiran lo itu akan muncul pada lo, ya kan? Jadi di sini gue cuma mau bilang bahwa dulu gue ngerasa gue sangat takut. Pada saat gue bilang umroh, gue ntar diapain ya dosa gue banyak. Once sampai sana, kok enggak, kok zen banget. Iya, Masya Allah. Malah nikmat ya. Nikmat, jadi untuk teman-teman yang memang lo punya kelebihan rezeki dan lo ada modalnya gitu loh untuk lo umroh. Karena bener-bener once lu sampai sana, sebenarnya ketakutan itu nggak ada. Lu malah, wah ini dia nih saatnya gue lebih dekat lagi sama Allah gitu kan. Dari berapa kali bawa umroh, mana grup yang paling kayaknya tuh masih bersisa di hati lo gitu? Setiap perjalanan pasti, itu ada cerita. Itu pasti kan ya ada ceritanya ya. Atau yang dimana, ini gue mau share aja sih, bahwa kita nggak boleh sombong mungkin ya. Jadi di saat gue pernah ngebawa yang pertama tuh itu dimudahkan sekali sama Allah. Bener-bener gue kayak gue kok semudah ini menjalankannya, bismillah gitu. Jadi pada saat perjalanan kedua gue merasa kayak angka ini sama kayak kemarin. Gitu ya. Ternyata wah Insya Allah itu cobaannya ya Allah bener-bener menguras energi tuh. Dimana mungkin pada saat itu jemaah Indonesia lagi banyak, dapat hotel yang tempatnya dekat, tapi karena situasinya penuh, waduh, crowded lah.
ada 1 dan 2 hal yang itu harus kita putuskan sesuatu yang cepat gitu. Jadi pindah tempat makan dan sebagainya. Ya itulah hal-hal itu yang ngebuat kayak, iya gue nggak boleh sombong. Gue tuh kecil gitu. Gue tuh nggak bisa ngelakuin sesuatu kalau bukan karena Allah tuh gue nggak bisa. Gue di situ ngerasa tuh kayak iya, setiap trip tuh emang kita harus selalu di situ pelajaran itu yang ngebuat gue setiap trip ngajak peserta tuh, ayo yuk kita sama-sama berdoa nih. Karena lo nggak bisa ngandelin gue doang. Gue pun juga nggak bisa ngandelin apa yang pernah gue lakuin. Cuman karena Allah lah yang bisa kita jalan lancar gitu. Nah hal itu tuh yang ngebuat setelah umroh kedua itu yang ngebuat gue jadi kayak ini nggak bisa sangat memudahkan, mengentengkan. Ya udah dari situ tuh, karena banyak hal-hal yang menurut gue nggak bisa aja gitu. Dan gue hanya berdoa tangan gitu. Maksudnya nggak bisa tuh bukan kita nggak berusaha untuk menggapai itu ya, tapi memang karena kita sadar keputusan terakhir itu bukan ada di tangan kita kan, diizinkan atau enggak kan. Betul. Kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya kayak tiba-tiba peserta gue ada yang hilang. Kemana tuh? Hilang aja tiba-tiba. Dia hilang. Itu umroh yang kedua. Oke, yang kedua. Itu gimana ceritanya? Ya pokoknya tiba-tiba kita mau habis tahalul, dia tiba kepisah. Udah tahalul nih? Belum, sebelum tahalul kepisah, lagi terik banget, panas. Mana? Sudah ketemu gue, saya di sini di ujung ini lah. Bapak nggak ngeliat, enggak, saya panas banget tuh, kepala merah mukanya, kasihan banget. Ya Allah, maaf ya Pak, ayo saya temenin. 1. Kedua, lagi banyak jemaah, rame satu tempat, terus gue ada jemaah yang orang yang emang udah tua gitu, ke lift yang ngantri, sampai sana makanannya habis, terus pada nanya ke gue, gimana nih Mas Dida? Ya Mas duduk dulu sini dulu, ntar saya pikirin lagi sebentar. Terus itu gue cuma ngeliat, diem, ya Allah bantulah saya. Kayak gitu pertama. Ya karena biar buat gue bisa berpikir jernih, paling gak gitu kan. Ya udah Bu, tenang. Oke, biar tenang. Akhirnya kita koordinasi sama land operatornya. Alhamdulillah kita dapat tempat yang lebih enak gitu. Alhamdulillah. Jadi memang pada saat kita punya masalah, ya udah berdoa dulu aja biar Allah memberikan kita pikiran yang jernih dulu. Kita bisa membawa mana nih putusannya gitu. Udah dari situ tuh, apalagi ya, di situ kalau pada saat itu cuma berdua itu doang tuh. Yang paling menurut gue terkaget-kaget gitu ya. Terkaget-kaget dari tempat yang tidak seperti yang sebelumnya, ramainya tidak seperti sebelumnya. Jadi itu kan experience baru lagi gitu. Itu kalau untuk umroh yang tak terlupakan sih itu sih. Itu umroh. Gimana leisure? Leisure yang paling teringat pada saat mungkin di Thailand. Kenapa Thailand, Pak? Gini, destinasi Thailand itu, apalagi kita kan wisata halal ya. Kita harus menjaga secara koridor-koridor syariat. Bisa dibilang seperti itu ya. Ini Thailand agak berkesan karena memang banyak peserta yang ingin ke tempat yang kita tidak perbolehkan. Di mana itu tidak ada di ITIN. Ya, tidak ada di ITIN. Nah, itu kan kita harus menjaganya ya. Itu berkesan di situ tuh. Kenapa? Jadi kita harus mencoba mengarahkan peserta agar ya jangan ke situ. Gitu. Dan itu akan sulit karena ya katanya apalagi mau dilihat selain itu gitu loh sebenarnya, ya kan? Itu kan ciri khasnya mereka. Yang dimana kita tidak boleh ke sana. Ya udah tetap memang syariah compliance WAI seperti itu ya kita jelaskan. Dan apabila mereka pengen ke sana, ya udah kita berlepas diri. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Itu aja sih Pak. Itu aja ya. Sisanya Turki, Korea. Turki juga banyak lagi ya. Yang kayak begitu ya. Tapi alhamdulillah sih kalau Turki karena negara Muslim ya, jadi paling enggak. Jadi saya aman kita tinggal lurusinnya yang kayak kemarin nih lucu banget baru kemarin. Kita ngelewatin yang namanya Sungai Merah, Sungai Hitam. Sungai Merah. Laut Merah. Enggak. Ini di Kapadokia. Oke. Ada Sungai Hitam. Sungai Hitam. Yang dimana guide-nya gue bilang, Ibu, di sini kita lewat. Silakan, busnya akan berjalan sedikit, terus kita berdoa. Langsung, ambil lah tuh, Mike. Iya, ini menurut mereka ya Bapak Ibu, tenang, kita nggak usah ikutin ya. Astagfirullah, dia bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Kali ini emang buat mungkin kepercayaan mereka, tapi kita jangan ya Bapak Ibu ya. Kita di sini harus menjalankan syariat yang sudah ada. Doa bisa di mana aja. Lewat aja Pak Supir. Lewat aja kayak gitu. Jadi memang ya kita sebagai tour leader harus tahu juga ya
namanya kita adalah pemimpinnya, pemimpin perjalanan. Kan gue juga nggak mau ya dosa-dosa kecil mereka kena ke gue juga gitu. Jadi mau nggak mau ya apapun yang mungkin ya guide-nya memiliki Ya pemahaman kebiasaan ya, mereka iya, seperti itu gitu ya, yang mungkin mereka juga belum ngerti. Ya disitulah jadi titik di mana kita bisa mendakwahi mereka gitu Iya. pada akhirnya Ya, ya. sebenarnya poinnya itu ya. Kenapa akhirnya kita itu ada kan? Maksudnya Itu. kenapa WHI itu Bener. jalan karena memang goals-nya seperti itu. Ngejagain trip-trip lebih aman. Betul. Dari yang Bagaimana namanya hal-hal yang hal-hal jauh yang- dari syariat. di luar dari koridor syariat. kita lah ya. Jauh koridor. Yang seharusnya memang itu nggak ada nih gitu. Iya. Setiap ke kuburan yang di Turki tuh mereka pada pengen lihat kan ya. Tapi mau ngomong ya udah ayo kalau kita mau lihat ayo kita lihat gitu. Tapi niatnya jangan kita mau ziarah sama mereka. Kita niatnya kita bakal mati juga kayak gini. Dan secara syariat kita tidak seperti ini ya kuburannya ya. Yeah. Kuburan kita nggak boleh tinggal seperti ini. Jadi malah mereka juga terkaget-kaget jadinya. Oh gitu ya mas? Iya, secara syariat setahu saya nggak boleh setinggikan. Tuh lihat tuh, langsung gue tunjuk aja kayak orang yang tiba-tiba baca doa. Kita nggak boleh seperti ini Bapak Ibu ya. Terus kayak misalkan jenggot Rasul gitu. Ada kan? Setahu saya ya ini saya nggak tahu keabsahannya, keasliannya seperti apa. Itu harus kita sampaikan. Biarpun ya ujung-ujungnya ya kalau misalkan percaya ya syukur, kalau enggak ya udah. Nah ini untuk teman-teman mungkin 1-2 hal kalau jalan sama kita ya insya Allah kita arahin ya. Insya Allah kita arahin dan jangan alergi soal apa-apa yang mungkin teman-teman baru dengar gitu loh. Soal destinasi-destinasi yang mungkin kenapa nggak ada sama kita dan lain sebagainya itu pasti kita jalankan atau kita ingatkan untuk kebaikan kita bersama dan untuk keberkahan perjalanan kita ya. Betul ya. Pergi makanan gitu kan. Banyak tuh. Jangan jajan macam-macam. Benar. Sebenarnya kalau repot kalau ini sih. Sebenarnya itu kalau repot kalau kita jalan-jalan ke negara yang bukan Muslim. Satu ya pasti ya. Iya. Pasti bukan Muslim dan bukan ahli kitab Pak. Bukan ahli kitab. Iya. Last 3 destinasi atau 3 negara yang pengen lo kunjungi setelah ini. 1. Uzbek gue tertarik sih. Uzbek. Terus? Uzbek gue tertarik. Uzbek 1. Swiss. Oke. Katanya kan 5 negara yang terbersih kan. Ada Swiss salah satunya, New Zealand salah satunya juga ya kan. Norway salah satunya juga. Jadi gue pengen karena gue lebih suka melihat alam sebenarnya daripada kota. Oh sama satu lagi lah pastinya Palestina pengen. Masya Allah. Di masjid ketiga ya. Masjid ketiga. Ya, masjid ketiga. Kalau emang ada kesempatannya bersama WHI, insya Allah. Itu kayak rebutan Pak. Hubungi nomor saya. Insya Allah. Paket baru ya. Paket baru ya. Jadi kalau teman-teman yang mau Palestina plus Mesir, ada even mungkin Ustadz yang jalan ya, tapi tetap kita berdoa ya. Ya kalian. Ya, tiba-tiba ada 5 grup kan yang bersamaan. You never know. Iya. Kalau ada Allah yang bilang kasih jalan, ya kita mah berdoa aja terus. Siap. Ya, kan? Kalau gitu jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wah ya. Ketemu lagi insya Allah ya. Iya, ketemu lagi kita insya Allah ya dengan peserta-peserta WHI lainnya. Pastinya. Pasti. Mau cari lo di mana, Dak? Aduh, Instagram. Ya. WHI Tour and Travel. Jalan lebih tenang.